Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat beribadah di ibadah Minggu Online GKI Prambanan. Bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami, semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 18 April 2021 dipimpin oleh Saudari Marceli Bella Saraswati. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Dengan bangkit berdiri, mari bersama-sama kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2, berhimpun semua. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat GKI Prambanan. Perkenalkan, saya Marceli Bella Saraswati, anggota jemaat dari GKI Klaten yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Teologi UKDW. Tema kita pada hari ini yaitu mengenai pertobatan dan pengampunan, bukan cuma wacana. Dari kesempatan kali ini kiranya kita dapat untuk memulai pertobatan sebagai tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama mencari kerajaan Allah. Mari kita pujikan bersama PKJ 103 bait yang pertama dan yang ketiga. Maka semua
Mari jemaat kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami masih dapat mengakui dosa-dosa kami dan juga kesalahan-kesalahan kami. Saat ini kami mau mengakui jika mungkin dalam keseharian kami masih banyak melakukan perilaku yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, kami mohon tangan pengasihan-Mu supaya dapat membantu merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami ini. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, kami landaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengaku dosa,
Berita anugerah diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai 6. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dengan posisi tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu dari KJ 53 nomor 1 dan 2, Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Dalam kesempatan hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami supaya firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya sampai kami dengarkan pada hari ini. Berkati juga kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai 48. Lukas 24 ayat 36 sampai 48. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Botak TikTok. Mungkin dari Bapak, Ibu, saudara-saudari ada yang sudah mengenal akun TikTok ini. Atau bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang belum mengenal, jadi botak TikTok ini adalah sebuah akun yang dimiliki oleh seorang pemuda bernama Yosua Marselos atau yang biasa dipanggil Selos. Belum lama ini Selos mengajak untuk menggalang dana bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana alam di NTT. Di dalam salah satu unggahannya di platform Instagram, kita dapat melihat bahwa Selos mengunggah sebuah video dirinya yang mencukur sebelah alisnya saja. Hal ini dikarenakan ada seseorang yang memberikan komentar kepada Selos bahwa dirinya akan mendonasikan 5 juta rupiah kepada Selos bagi saudara-saudara kita di NTT jika Selos mau mencukur sebelah alisnya saja. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan saudara, ternyata akun yang menyuruh Selos ini merupakan sebuah akun yang palsu dan akun tersebut hilang tanpa jejak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin seringkali kita juga pernah mengalami hal ini di mana kita hanya memikirkan untuk melakukan suatu hal. Kita ingin melakukan suatu hal baik, tetapi pada akhirnya hal tersebut tidak kita lakukan. Hal tersebut hanya menjadi suatu wacana saja. Begitu pula ketika kita membicarakan mengenai pertobatan. Seringkali hal ini juga menjadi sebuah wacana saja bagi kita dan tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perikop bacaan yang kita baca pada hari ini berbicara mengenai tugas pengutusan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan. Kata bertobat sendiri seperti yang sudah sering kita dengar dari zaman kita masih kecil, yaitu metanoia yang berasal dari bahasa Yunani. Metanoia ini sendiri memiliki arti yaitu perubahan pikiran. Tetapi dalam perikop yang sudah kita baca ini tadi, Yesus justru menyampaikan pesan supaya berita pertobatan ini tidak hanya menjadi sebuah wacana saja, melainkan juga dapat tersebar ke segala bangsa. Sehingga berita yang kita terima hendaknya bukan hanya mengubah cara pandang atau pola pikir kita saja, melainkan juga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Seringkali memang kita mungkin merencanakan banyak sekali hal-hal yang baik, banyak sekali perubahan-perubahan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi yang terjadi kemudian justru hal ini hanya menjadi suatu wacana saja. Wacana ini ada di dalam pikiran kita sampaikan, tetapi tidak kita lakukan. Kita hanya merencanakan saja, tetapi tidak bergegas untuk melakukannya. Kalau orang Jawa berkata, jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Bisa mengatakan, tetapi tidak bisa melakukannya. Ada sebuah cerita di mana beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu kira-kira, seperti yang sudah pemerintah sampaikan bahwa selama pandemi ini kita diharapkan untuk tetap berada di rumah saja. Begitu pula dengan saya hanya keseharian di rumah dan tidak keluar jika memang tidak terlalu penting. Tetapi dalam keseharian karena hanya di rumah saja, mungkin saya hanya gelundang-gelundung di kasur, terus tidur, makan, dan kemudian hal ini menyebabkan tubuh saya menjadi semakin mengembang ke samping. Karena lemak-lemak yang semakin menumpuk di dalam tubuh saya, hal ini kemudian menyebabkan ketika saya harus beraktivitas yang bisa dibilang cukup berat, maka dalam bahasa Jawa saya akan menggeh-menggeh, jadi terengah-engah nafasnya. Kesulitan dalam bernafas. Karena hal itu saya menjadi mulai sadar bahwa ketika ini dilanjutkan terus-menerus, maka tidak akan baik bagi kesehatan saya. Maka dari itu muncullah suatu wacana di dalam pikiran saya. Oke, Sally, diet mulai besok. Mungkin teman-teman yang wanita juga pernah mengalaminya. Tetapi seiring berjalannya waktu, hari berganti hari, ternyata benar hal ini adalah menjadi sebuah wacana saja. Diet mulai besok, besoknya lagi, dan besoknya lagi. Epictetus, seorang filsuf, pernah berkata demikian. Jangan menyebut dirimu seorang filsuf atau menggembar-gemborkan teori yang kamu pelajari, karena domba tidak akan memuntahkan lagi rumputnya kepada sang gembala untuk memamerkan banyaknya rumput yang telah dimakannya, tetapi ia kemudian memproduksi susu dan bulu. Begitu juga janganlah kamu memamerkan apa yang sudah kamu pelajari, tetapi tunjukkanlah tindakan nyata sesudah kamu mencernanya. Kira-kira artinya apa, Bapak Ibu? Artinya yaitu ketika kita melakukan pertobatan di dalam hal ini, kita hendaknya tidak hanya menggembar-gemborkan bahwa saya akan melakukan pertobatan atau saya sudah melakukan pertobatan. Kita tidak ngomong ke sana kemari, ini loh saya sudah bertobat, saya akan melakukan pertobatan. Tetapi biarlah hal ini ada di dalam pikiran kita olah, kita cerna terlebih dahulu hingga kemudian membuahkan hasil di dalam tindakan nyata kita. Mengenai mengolah ini, sebelum kita dapat mentransformasikan atau mengubah diri kita, maka terlebih dahulu kita perlu untuk mengakui kesalahan yang kita miliki, keberdosaan yang kita miliki. Kita perlu sadar dan mengetahui apa kesalahan kita, apa yang keliru di dalam diri kita, dan apa yang kira-kira masih tidak sempurna di dalam diri kita. Tetapi memang mungkin seringkali dalam proses kita untuk mengetahui apa yang salah, apa yang keliru,
dalam proses introspeksi ini, kita menjadi terjebak di dalam rasa bersalah. Kita merasa bahwa diri kita sangat-sangat berdosa dan tidak dapat diampuni lagi. Kita terjebak dalam rasa bersalah yang sangat-sangat mendalam, sehingga timbul keputusasaan dan rasa ingin menyerah. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pesan mengenai pertobatan ini memang perlu dilakukan untuk bersama-sama diberitakan dengan pengampunan dosa. Kita perlu untuk mengingat mengenai politik bela rasa yang dimiliki oleh Yesus. Bapak J.B. Bonowiratmo mengatakan bahwa ketika itu Yesus menghadapi masyarakat yang mengutamakan yang namanya politik kesucian, di mana masyarakat pada saat itu benar-benar menjunjung tinggi sikap dan tindakan yang dianggap kudus dan menyingkirkan hal-hal yang lainnya. Sehingga ketika ada seseorang yang dianggap melanggar kekudusan, maka ia akan diberi label berdosa, kemudian disingkirkan dari masyarakat, dibuang dari komunitas. Karena ketika masih ada di dalam komunitas, maka dianggap akan mencemari komunitas yang ada. Tetapi kita dapat melihat bahwa Yesus yang menjunjung tinggi politik bela rasa ini, di mana Yesus justru merangkul orang-orang yang berdosa supaya mereka kemudian dapat bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Ketika kita melihat perikop bacaan kita dan juga perikop di atasnya, kita dapat mengetahui bahwa murid-murid pada saat itu sedang berbincang-bincang mengenai Simon yang sempat bertemu dengan Yesus. Tetapi setelah memecah-mecahkan roti dan mengucapkan berkat, Yesus tiba-tiba menghilang. Tentu jika kita menjadi murid-murid yang berkumpul pada saat itu, kita akan heboh sekali. Apakah benar Simon bertemu dengan Yesus? Jangan-jangan Simon bohong, ataukah benarkah itu Yesus? Dan di tengah situasi yang heboh ini, tiba-tiba Yesus muncul di hadapan mereka. Tentu mereka sangat kaget dan takut. Coba kita bayangkan bersama-sama, seandainya kita lagi, kalau bahasa Jawanya, ngrenengi orang yang sudah mati, kita grenengi, terus tiba-tiba lagi ngrenengi itu, orang yang kita omongin ini tiba-tiba datang. Pasti kita akan kaget, takut, dan mengira bahwa yang datang itu adalah sesosok hantu. Begitu pula dengan para murid yang mengira bahwa Yesus adalah sesosok hantu. Kata yang digunakan di dalam perikop ini yaitu pneuma, atau yang memiliki arti roh, di mana bisa kita pahami bahwa roh ini jiwa tanpa tubuh fisik. Tubuh fisik itu seperti kita ini, memiliki tulang, memiliki daging. Tetapi kemudian Yesus membuktikan kepada mereka bahwa yang datang ini adalah Yesus yang asli, Yesus yang benar-benar manusia seutuhnya dengan roh dan tubuh jasmani yang benar-benar bangkit, bukan hanya sesosok hantu atau berbentuk roh saja. Yesus berkata kepada mereka sambil menunjukkan tangan dan kakinya, sambil berkata demikian, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini.
Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Belum sampai di situ pembuktian Yesus kepada murid-muridnya, karena murid-muridnya masih bingung akan kehadiran Yesus. Yesus kemudian memberikan bukti nyata dengan meminta kepada murid-muridnya makanan. Dan kemudian Yesus memakan sepotong ikan goreng. Yesus ingin membuktikan kepada murid-muridnya bahwa ia benar-benar bangkit dengan tubuh yang nyata, yang bisa lapar dan bisa makan seperti para murid. Maka dari sini kita dapat melihat mengenai politik bela rasa yang dimiliki oleh Yesus. Yesus menghampiri murid-murid, menunjukkan dirinya dan mengundang mereka untuk bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Bukannya seperti masyarakat yang menjunjung tinggi politik kesucian yang akan membuang atau menghukum mereka karena tidak percaya dan tidak mengenali Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu untuk jatuh di dalam rasa bersalah yang sangat mendalam. Kita tidak perlu merasa bahwa dosa yang kita miliki ini sangat-sangat besar sehingga tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita jatuh dalam perasaan putus asa, sikap ingin menyerah. Kita perlu mengingat bahwa kasih Allah yang menghampiri, yang merangkul, yang memberikan pengampunan seperti yang dilakukan oleh Yesus pada murid-muridnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mewujud nyatakan pertobatan dan pengampunan yang telah Yesus ajarkan dan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya jangan sampai pengampunan dan pertobatan ini hanya menjadi suatu wacana saja. Mari kita juga mengingat bahwa kasih Allah yang merangkul, mengampuni, sehingga kita memiliki pengharapan ke depannya untuk dapat menemukan hal-hal baru dan dapat mengubah diri kita, mengubah kebiasaan buruk yang kita miliki dan tidak terjebak di dalam keputusasaan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami, bimbing kami, dan tuntun kami supaya kami dapat melakukan pertobatan dan pengampunan, supaya hal ini bukan hanya menjadi suatu wacana saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang di GKI Prambanan ini, yang pada saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk anak Gilvi Keona Bagaskara, putri dari Bapak Gregorius dan Ibu Yesi, yang saat ini dirawat di RSUP Sarjito. Kami juga berdoa untuk Bapak Istiar, Ibu Slamet, Ibu Walgi, Ibu Priskila Yeni, Ibu Francisca Mediatri, dan jemaat-jemaat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau turunkan tangan-Mu, sembuhkan mereka, beri yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang pada minggu ini mungkin berulang tahun. Kiranya Engkau berikan umur yang panjang, kesehatan, dan semakin Engkau berkati dan dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Juga kami berdoa untuk jemaat yang mungkin sampai saat ini masih mengalami kesulitan dikarenakan pandemi. Untuk jemaat yang harus di PHK, untuk jemaat yang saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka cepat mendapatkan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami, GKI Prambanan. Kami berdoa untuk peneguhan calon penatua Ibu Diah Nugraheni pada tanggal 25 April besok ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara ini supaya dapat lancar semuanya dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Berkati juga jalannya vaksin yang sedang berlangsung pada saat ini, kiranya dapat merata dan bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Inilah seru doa kami ya Tuhan. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu.
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan sebelumnya. Dengarkanlah nas persembahan saat ini. 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 00 1710 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja setiap hari kerja di GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian PKJ 149 bait pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur ya Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan telah membimbing di dalam kehidupan kami hari di dalam hari dan di setiap aktivitas kami dan pekerjaan kami ya Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh berkesempatan untuk memberikan ucapan syukur yang boleh kami kumpulkan bersama-sama Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan bisa bermanfaat dan berguna bagi kerajaan-Mu di GKI Prambanan ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita pujikan PKJ 239 bait 1 dan 2 perubahan besar. Yesus
dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari jemaat, kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.